Kita nyak mengerti itu starting dan kita cuma tahu bahwa kalau kita jadi gubernur, kalau itu COVID orang berdoa kontrol makan tuh masyarakat dan jaga jarak, cuci tangan pakai masker, jaga jarak dan kesehatan, kasih vitamin pada orang kong jadi sehat. Cuma itu tapi maksud bagi itu kalau kita jadi gubernur. Cuma itu. Halo masyarakat, kembali lagi di channel Calon Wakil Rakyat, channel calon pemimpin di masa yang akan datang. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di video kali ini. Makasih buat kalian yang sudah subscribe channel Calon Wakil Rakyat. Makasih juga buat kalian yang sudah nonton video-video Calon Wakil Rakyat. Makasih buat penonton setia Calon Wakil Rakyat. Dan makasih juga buat kalian yang sudah request, komen di kolom komentar. Dan di video kali ini atas rekomendasi dari kalian, kita akan membahas debat Pilgub Sulawesi Utara 2020 putaran yang pertama. Debat Pilgub merupakan tahapan menuju Pilkada. Markuat dia ke bahasa gampang, debat ini dorang mau baku ambe. Tapi dorang mau baku ambe seputar ide dan gagasan untuk membangun Provinsi Sulawesi Utara. Tapi sebelum orang membahasnya lebih jauh, kita mau kasih bauni dulu visi dan misi dari para paslon. Sulut harus bangkit. Kenapa? Karena kami percaya bahwa lewat visi misi ini akan membawa dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Sulut. Kami akan melakukan 3 hal. Yang pertama, kepemimpinan yang strategis. Strategic leadership akan kami lakukan panjang kepemimpinan kami. Dan yang kedua adalah manajemen new public management, manajemen publik yang baru, di mana kami akan melakukan pelayanan publik yang terbaik untuk bisa melayani masyarakat dengan seutuhnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita akan membangun sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan, yang dimana kita akan lakukan dengan 3 hal ini, kepemimpinan yang strategis dan new public management, sustainability development, itu harus sukses untuk membangun Sulut bangkit ke depan. Kami percaya bahwa Sulawesi Utara dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan tentunya akan lebih bergairah. Kami akan meningkatkan kualitas koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan stimulan kepada pemerintah daerah kabupaten kota. Hal ini tentunya penting karena kedudukan gubernur dan wakil gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat yang tentunya menjadi mediator, inisiator, motivator, dan supervisor di tingkat provinsi serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Utara. Terima kasih. Visi kami adalah biar Sulawesi Utara lebih maju dan memberkati banyak orang, puji Tuhan, dan selanjutnya. Martin Luther King Jr., seorang pendeta di Amerika, dia mempunyai suatu mimpi ketika berangan-angan suatu waktu di Amerika Serikat terjadi persamaan hak antara kulit hitam dan kulit putih. Dia berujar, I have a dream. Demikian kami pun mempunyai mimpi. We are have a dream. Mimpi kami adalah bersama membangun Sulawesi Utara yang baru, yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu, mimpi tersebut tidak tinggal hanya menjadi suatu visi, tetapi kemudian bagaimana meraihnya. Kami mengupayakan langkah-langkah strategi untuk mencapainya dengan apa yang disebut dengan misi. Suatu kehidupan masyarakat Sulawesi Utara yang beriman takwa. Tanpa iman, tanpa ketakwaan kepada Tuhan, maka segala upaya pembangunan, secanggih apapun teori-teori pembangunan yang kita pakai, ketika masyarakat kehilangan jati diri dalam takut akan Tuhan, lewat latar belakang kehidupan beragama, maka cita-cita itu tidak mungkin akan tercapai. Sekalipun kami berdoa berlatar belakang Kristiani, tetapi kami mau sampaikan bahwa ketika kami memimpin, kami mau berdiri di atas semua kepentingan golongan agama yang ada di Sulawesi Utara ini. Yang selanjutnya juga dari pemerintahan yang baik akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang baik pula. Dan oleh karenanya kami mau membangun ekonomi kita yang mempunyai daya saing, bukan daya saing global, bukan daya saing lokal, tetapi daya saing global. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 tahun kami memimpin, banyak lompatan besar dilakukan, cita-cita tritaktis sudah direalisasikan. Kemiskinan berkurang, inflasi berkurang, pengangguran berkurang, pertumbuhan ekonomi naik terus. Pintu gerbang Pasifik telah dibuka. Mari kita sama-sama dukung Bali 7 ke depan. Di era revolusi industri ini 4.0 kita punya visi besar yang bersinergi dengan pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin supaya Sulut menjadi etalase Indonesia di kawasan Pasifik. Ke depan kita bangun human capital sebagai modal bersaing di era perdagangan bebas, sekaligus mengembangkan karakter manusia yang unggul dan beriman, di antaranya dengan membangun Islamic Center,
Christian Center dan pusat pendidikan agama lainnya. Kita dorong sektor pertanian dan perikanan. Galakan pasar ekspor dengan direct coal trading ke Narita, Jepang. Kita percepat pembangunan kek pariwisata di Kupang, termasuk sumber daya manusia dan melalui pembangunan Akademi Pariwisata SMK Parisal. Kita kembangkan kek Bitung, bangun kawasan industri di Pulau Mengunduh sebagai pusat pertumbuhan baru. Harus juga jadi lumbung pangan di daerah Totabuan, di Indonesia Timur, sehingga kita percepat penyelesaian bendungan Bolak. Nusa Utara sebagai pusat industri maritim dan Minasa Raya sebagai etalase agrokompleks perdagangan dan jasa serta pariwisata. Kuil dan Sawangan untuk pengendalian banjir di Kota Manado, penyediaan air bersih, fasilitas rumah sakit, pembangkit listrik pelabuhan laut di pulau-pulau, serta mengembangkan energi terbarukan. Di bidang teknologi dan telekomunikasi kita manfaatkan jejaring pemersatu NKRI, Palaparing yang tersambung ke Pasifik sebagai internet tercepat dan dapat menjaring semua pengembangan teknologi yang ada dan pusat pengamatan layanan digital tanggal 9 Desember nanti coblos nomor 3 oleh Stefan Merdeka. Itulah tadi visi misi dari para paslon. Dan yang kita lihat tadi bahwa paslon nomor urut 1 visinya to the point sekali ya. Ingin menjadikan Sulut bangkit. Dan misinya yang saya suka nih, Strategic Leadership, New Public Management, Sustainable Development. Keren. Paslon nomor urut 2 mempunyai visi yang singkat, padat, jelas. Sulut lebih maju diberkati, memberkati banyak orang. Kehidupan beriman dan takwa. Karena dari pemerintahan yang baik akan terbentuk kehidupan masyarakat yang baik. Paslon nomor urut 3, visinya akan tetap bersinergi dengan pemerintah pusat. Akan menjadikan Sulut sebagai etalase Indonesia di kawasan Pasifik, human capital, dan karakter manusia yang unggul dan beriman. Visinya yang saya ingat akan meningkatkan pertanian dan perikanan. Tapi mereka sih lebih ke melanjutkan ya, akan melanjutkan pertanian dan perikanan. Mengembangkan ekspor dan mengembangkan kawasan pariwisata, menjaga lumbung pangan, serta konektivitas wilayah. Jadi, Formoni yang tahu konektivitas wilayah ini adalah bagaimana di setiap daerah ada keterhubungan. Asik. Jadi, supaya Formoni yang mencari gebetan di kota atau kabupaten lain, so lebih gampang. Segmen yang berikut, di segmen yang kedua ini, mereka akan menjawab pertanyaan dari tim penyusun soal. Mari kita saksikan. Kepemimpinan kami nanti ke depan, yaitu di mana kami penanganan COVID dalam waktu 100 hari, yaitu bersama dengan kabupaten kota lain, kami akan melakukan koordinasi dengan juga kami akan lakukan integrasi, sinkronisasi, sebagaimana kita mempunyai CEP K1SS, yang dimana kami sampaikan inilah program kami dalam penanganan permasalahan kesehatan maupun penanganan COVID-19 yang nantinya akan kami buat bersama Bapak Wakil Gubernur kami. Dan sudah terbukti di Poltim saat ini, mungkin Bapak Wagu bisa menjelaskan apa yang sudah kami buat di daerah kami masing-masing. Baik, terima kasih. Penanganan COVID tentunya secara nasional kita itu keteteran. Namun di Sulawesi Utara, saya bersyukur bahwa Sulawesi Utara bukan daerah yang terlalu menjadi zona merah. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan rakyat? Ini yang paling penting, memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya kita tidak terbatas, tapi keberanian kita untuk menggelontorkan anggaran agar rakyat tidak panik atau tidak. Kami bukan berencana. Kami sudah melakukan penanganan COVID selama mulai dari bulan Maret sehingga sampai hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena BNPB dan Kepala BNPB bahwa Sulawesi Utara termasuk salah satu daerah yang cepat penanganan COVID-nya. Testing, tracing, dan treatment yang kita lakukan berhari-hari dan kita koordinasikan semua dari seluruh kabupaten kota karena kita juga mengalokasikan anggaran di bidang kesehatan. 60% dari refocusing yang kami lakukan, 30% untuk jaring pengaman sosial dan 10% untuk bidang ekonomi. Dan kami sudah lakukan dan terbukti di lapangan bahwa kami, saya dan Stefan selama menjadi gubernur dalam rangka menghadapi COVID ini kami lakukan dan kami pernah menolak. Salah satu wali kota meminta PSBB karena kita tahu PSBB akan merontokkan ekonomi Sulawesi Utara dan ternyata berhasil. Puji Tuhan. Haleluya. Masih ada waktu 1 menit 46 detik, silakan. Menambahkan apa disampaikan Pak Oli tadi, bahwa secara de facto kita dalam penanganan COVID ini mendirikan rumah sakit COVID ada 2, satu di Kitawaya, satu di Mapelkes, satu
200 bed, 125 bed. Bagi kami, apapun yang ada, kewajiban pemerintah provinsi mutlak untuk menyiapkan hak asasi rakyat Sulawesi Utara, yaitu keamanan dan aspek kesehatan. Begitu juga dalam aspek regulasi terkait COVID-19 ini. Peraturan gubernur dalam rangka waktu 7 bulan ini sudah ada 4 buah. Keputusan gubernur sudah 13 buah. Sudah edaran gubernur 3 buah. Instruksi gubernur 1 buah. Itu jelas secara komprehensif, baik regulasi maupun implementasi di lapangan kita laksanakan dengan baik. Di samping itu juga kerjasama kita dengan Forkominda, karena gubernur sebagai penanggung jawab COVID dan wakil penanggung jawab COVID adalah Panglima dan Kapolda. Kita sudah melaksanakan suatu laporan rutin yang setiap saat kita laporkan ke pemerintah pusat, dan ini diberi apresiasi yang sangat bagus dan luar biasa kepada kita. Dan lebih daripada itu, seluruh penggunaan COVID ini sudah dipertanggungjawabkan melalui supervisi KPK, di mana hasilnya penggunaan dana COVID kita diberi ajuman jempol alias tepat sasaran. Terima kasih. Saya bupatinya takut-takut, kita takut masuk keluar masuk pergi di mana untuk mengatasi ini COVID. Kita masa Manado tuh. Penyakit apapun saya percaya Mazmur 91 ayat 10-11 dia berkata, penyakit tular tidak akan datang kepadaku kalau saya percaya kepada Tuhan, dan Dia akan menolong saya dengan malaikat untuk menjaga saya. Sehingga saya jadi bupati kasih makan itu masyarakat di mana-mana. Biar orang bilang begini, anak poni semua dapat COVID nyandak tanya takut, karena kita adalah bupati, jadi kita mesti lihat tapi masyarakat. Pembangunan yang ada di Minahasa Utara saya semua, tapi sekarang karena COVID cuma boleh kesehatan dan pendidikan, sehingga kesehatan itu diperlukan penting. Di rumah sakit Walanda Maramis yang dulu itu kita punya, kok kita kasih ke masyarakat walaupun cuma bayar sedikit waktu itu tahun 2005, tetapi sekarang Walanda Maramis sudah jadi tipe B, tak kerja betul. Karena apa? Kemudian COVID ini saya percaya orang jaga itu masyarakat dengan supaya orang memang betul-betul berjuang. Di Minahasa Utara saya walaupun nanti katanya mau dibuat gitu apa tempat COVID tadi mau, karena apa? Kalau kuburan COVID itu mesti di tempat yang tidak subur dan di tempat yang jauh dari penduduk, biar kita ada pemarah, kita nyakusi, kita bilang tidak boleh, karena setiap kecamatan ada itu tempat untuk diberikan COVID. Cuma pencegahan oke, kalau kita masih berhenti, kita jago mesti berhenti itu sakit. Hanya Tuhan yang bisa mau kasih berhenti dengan takut akan Tuhan. Cuma itu. Terus wakil mana itu? Apa tuh? Memang kita harus hadapi itu dengan iman. Tetapi bagaimana kemudian respons itu dalam tindakan? Saya kira program nasional penanganan COVID akan kami kawal sebaik-baiknya, termasuk dalam penanganan kesehatan masyarakat, gizi buruk dan lain sebagainya, yang tetap orientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas dan jawaban-jawaban yang juga tak kalah berkualitas. Dari paslon nomor urut 1 mendapatkan pertanyaan tentang uraikan gagasan solusi bencana alam atau pandemi untuk menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dan jawaban dari paslon nomor urut 1 saya suka ya. Perkuat koordinasi kepala-kepala daerah, dan yang kedua edukasi masyarakat. Jadi koordinasi memang harus kuat ya, karena itu sangat berpengaruh untuk kemajuan daerah, dan juga edukasi masyarakat yaitu perbanyak sosialisasi. Asik. Oke, dan paslon berikutnya yaitu sesuai undian paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 3 mendapatkan soal, waduh cukup panjang nih, kala soal ujian nasional. Masyarakat sulut dianggap susah diatur atau sering lalai protokol COVID. Akibatnya anggaran infrastruktur sebagian disalurkan untuk program penanganan pandemi. Dan jika terpilih, kebijakan apa yang akan diambil sebagai strategi dan solusi untuk menangani pandemi, mentalitas, dan pembangunan daerah. Dan jawaban dari paslon nomor urut 3 adalah jawaban mereka yaitu akan lebih meningkatkan atau lebih memaksimalkan testing, tracing, treatment. Dan mereka juga sudah mendirikan rumah sakit COVID di Kitawaya dan Bapelkes. Dan lanjut, Pemprov juga mutlak menyiapkan hak asasi rakyat Sulut, ya jelas. Dan menyiapkan aspek regulasi, yaitu peraturan-peraturan, ya atau perda kalau di daerah ya. Dan juga meningkatkan kerjasama Forkopimda. Forkopimda itu terdiri dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Paslon nomor urut 2 mendapatkan pertanyaan, yaitu 1. Memperbaiki mekanisme sosialisasi COVID-19. 2. Mengatasi masalah kesehatan masyarakat atau mental masyarakat. Dan nomor 3. Menata infrastruktur tata ruang lingkungan terintegrasi. Dan jawaban dari paslon nomor urut 2
di luar dugaan, ya. Jawaban dari paslon nomor 2 adalah Ibu Foni mengatakan bahwa dia tidak pernah takut, tentunya pernah takut dengan ini COVID. Tapi ada positifnya juga bahwa kita jangan sampai takut dengan pandemi ini. Dia juga mengambil ayat dalam Mazmur 91 ayat 10 dan 11, ya. Di situ intinya bahwa Tuhan akan mengirimkan malaikat dan tidak akan memberikan penyakit menular di negeri ini. Luar biasa Ibu Foni. Dan dia bilang, kasih makan untuk masyarakat di mana-mana. Karena pembangunan dalam COVID ini tidak begitu penting, karena harus memprioritaskan kesehatan dan pendidikan. Jadi luar biasa Ibu Foni. Tujuan dari Ibu Foni adalah ingin semua masyarakat dapat makan, ya. Dan katanya semua tapedoi akan dia kasih di sini. Mana yang ada itu? Bukan. Untuk Sulawesi Utara tentunya, ya. Dan dia bilang jangan sembarang buat regulasi COVID, karena itu juga banyak kontroversi di tiap daerah. Karena dia bilang walaupun dia dapat marah, dia tidak akan bikin regulasi atau peraturan yang sembarang. Dengan dia bilang, dia tekankan bahwa mau berhenti itu COVID cuma Tuhan yang boleh. Tapi kalau mencegah, dia orang pertama yang akan mencegah COVID-19 di Sulawesi Utara. Kita masuk di segmen 3. Segmen 3 ini akan lebih seru karena Dora akan lebih baku ambil soal ide, gagasan untuk membangun Sulawesi Utara. Untuk itu, mari kita saksikan segmen yang ketiga. Singkat saja, pertanyaan dari saya terkait dengan tema kita pada hari ini tentang pengembangan wilayah. Bagaimana konsep Anda tentang pengembangan wilayah dan transformasi digital? Ya, berkaitan dengan pengembangan wilayah tentunya apabila kami jadi gubernur, tentunya pemetaan wilayah terutama masalah perbatasan, masalah integritas atau wilayah-wilayah yang perlu kita selesaikan, karena sampai sekarang kita ini di dalam pemetaan wilayah kita ada beberapa daerah yang belum begitu baik, terutama masalah perbatasan dan wilayah Pulau Mengunduraya memang sampai sekarang ini itu perlu kita perhatikan di dalam pengembangan wilayahnya. Strategi dalam penanganan pencegahan pengendalian COVID-19 bagi kami yaitu ada cepat Q1SS atau koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sistemasi. C4 yaitu cara cepat kontra COVID, yaitu 1. Cepat pencegahan, pakai masker, kita menyediakan tentunya anggaran yang cukup. Dan ini harus perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Kenapa perlu ada koordinasi? Agar pendapatan anggaran kita yang ada di provinsi tidak terjadi benturan atau terjadi pelampauan dari kebutuhan atau lebih kurang dari kebutuhan masing-masing daerah. JOS, itu jaminan penjaga orang sakit. Itu tentunya yang kedua yang dapat kita berikan yaitu cepat pengobatan mobile, PCR, PCR, laboratori, dan negatif pressure building di setiap rumah sakit daerah untuk menggratiskan pengobatan. Yang ketiga, cepat rehabilitasi, pemberian vitamin dan suplemen konseling gratis. Yang keempat, cepat regulasi Perbup atau Perbup terkait dengan penanganan dan pengendalian serta pengawasan berdasarkan edisi 5 Kemenkes. Ini mungkin yang dapat kami jelaskan. Mengenai perluasan daerah. Nah, kita bermaksud begini, tapi saya percaya saya jadi gubernur. Jadi begini, kalau waktu jadi gubernur kita suka supaya tuh pertanian naik, koperasi kita suka mau bikin di Bitung atau di Amurang pelabuhan ekspor. Supaya nggak ada bagi ijon-ijon segala broker cari untung sendiri, ini boleh. Supaya itu cingke dengan itu kelapa nyada jaga ijon langsung dari pelabuhan itu ekspor ke Jepang, ekspor kemana? Supaya PAD keuangan provinsi ada untuk kabupaten dan kabupaten kota itu menaikkan. Jadi nggak pakai broker dan nggak pakai ijon. Itu supaya itu koperasi ke pertanian bisa naik. Itu kita mau bagi itu. Nah, apa gimana Pak? Betul. Saya kira saya sependapat dan memang kita harus sependapat bahwa di tengah-tengah era transformasi digital saat ini itu sebenarnya bukan cuma era transformasi digital, era revolusi industri 4.0, maka revitalisasi ataupun pengembangan fasilitas teknologi informasi itu harus menjadi sesuatu yang urgent, ya. Maka pembangunan akan infrastruktur teknologi informasi itu menjadi sesuatu yang sentral di dalam program kami ke depan. Untuk apa? Untuk mendukung program-program pengembangan wilayah yang ada. Sebagaimana ketika kita bercita-cita untuk menjadikan Pelabuhan Bitung sebagai hub port, tetapi kemudian penguasaan teknologi informasi kita itu rendah, maka tidak akan menjamin maksud tersebut ditingkatkan dalam rangka mensupport akan maksud-maksud tersebut. Masih ada 17 detik, mau digunakan?
Oke, jadi saya percaya kalau orang berbiasa sudah habis. Oke. Ada pertanyaan berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang saat ini sedang ngetop-ngetopnya kita bahas ya, bagaimana aspek penanganan stunting, persoalan stunting ini ya, kita berbicara gizi buruk. Apa kira-kira strategi apa dalam penanganan slow atau growth faltering pada permasalahan stunting ini? Apa kira-kira Ibu melakukan? Kita nyak banget itu starting dan kita cuma tahu bahwa kalau kita jadi gubernur, kalau tuh COVID orang berdoa, kontrol makan tuh masyarakat yang jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan kesehatan, kasih vitamin pada orang kok jadi sehat. Cuma itu tapi maksud bagi itu kalau kita jadi gubernur, cuma itu apa dengan. Jadi dalam konteks pandemi COVID-19 semakin memperparah kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah pandemi yang ada, terjadi suatu realitas ditemui masih tingginya angka gizi buruk di tengah masyarakat. Oleh karena itu ini menjadi suatu tanda tanya besar. Ketika kita kemudian mengklaim bahwa tingkat kemiskinan itu semakin turun, tetapi ternyata kasus-kasus stunting masih ditemui. Ini suatu PR besar bagi kita. Ya. Berarti ada something. Karena salah satu indikator adalah bagaimana kita melihat kesehatan anak dan kesehatan ibu. Bahwa ternyata tingkat kematian ibu dan tingkat kematian anak yang juga di dalam hal ini menyangkut gizi buruk masih kita saksikan di dalam realitas masyarakat kita. Lalu kemudian kita berdasarkan angka-angka yang ada mengklaim bahwa tingkat kemiskinan itu telah turun. Nah ini tanda tanya. Masa depan bangsa kita akan juga tentunya mengalami suatu masa depan yang tidak baik, yang suram. Oleh karenanya pembangunan yang berorientasi kepada mempersiapkan generasi pengganti itu harus menjadi perhatian dari pemerintah dalam hal ini ketika kami memimpin Sulawesi Utara ke depan. Gizi buruk sebenarnya bukan cuma karena kekurangan gizi, ada suatu realitas yang terbalik ketika ditemui adanya kasus anak-anak kelebihan gizi. Selesai. Terima kasih Paslon nomor 1, karena di Sulawesi Utara persoalan stunting ini menjadi persoalan kita bersama. Persoalan stunting bukan cuma persoalan gizi buruk, tapi edukasi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak dalam rangka penanganan stunting ini, sehingga kami sudah lakukan. Nah, ke depan tentunya kami akan tingkatkan posyandu kita agar supaya bayi-bayi kita ke depan dapat mendapatkan konsumsi 4 sehat 5 sempurna. Itu pertama. Kedua, tentunya edukasi tentang meningkatkan potensi bagi masyarakat sehingga mereka mendapatkan dengan gampang konsumsi yang baik bagi mereka. Kita akan dorong di rumah tangga, di halaman mereka mempersiapkan tentunya sarana prasarana hortikultura yang baik sehingga mereka bisa mendapatkan, misalnya tentu kita akan bagikan seluruh masyarakat di sekolah-sekolah tambah susu, tambah telur sehingga mereka bisa meningkatkan. Karena hal-hal stunting ini bukan cuma di Indonesia, terjadi sejak masuk reformasi. Pelayanan di posyandu kita mulai tidak ada di kabupaten kota yang ada. Jadi saya akan menghimbau ke depan, setelah kami akan menjadi gubernur kembali untuk melanjutkan visi misi kita ke depan, saya yakin dan percaya stunting di Pulau Sulawesi Utara pasti akan hilang. Dan semoga kesepakatan ini bisa dilanjutkan terus. Jadi kita harus paham dulu tentang stunting ini apa. Bukan sekedar gizi buruk, karena ini stunting ini panjang ceritanya. Inilah yang harus kita, supaya ibarat kita ke dokter, kita tahu mau suntik obat apa. Kalau kita tidak tahu mau suntik obat apa, yang ada kejang-kejang. Jadi sebagai pemimpin harus memahami betul permasalahan masyarakat apa sebenarnya, sehingga pada saat kita melakukan program-program penanganan ini benar-benar kita paham betul. Terima kasih. Cuma mau tanya begini, bagaimana untuk mensejahterakan Sulawesi Utara kalau orang ini jadi pemimpin, kong penguasa, kong jadi pedagang. Jadi orang ini tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Bagaimana DP solusi itu? Jadi supaya ini masyarakat sejahtera, bagaimana orang mesti uang tuh dia? Jadi orang harus pemimpin yang sayang masyarakat dan mempunyai kasih. Bagaimana itu? Ibu Foni yang sudah menyampaikan bagaimana sebaiknya untuk berikhtiar punya program untuk kesejahteraan sebagai pemimpin. Yang pertama, tentu kita semua sudah tadi
tadi juga ikut tanda tangan dengan KPK, Ibu Foni tidak ikut tadi tanda tangan KPK tentang integritas. Oh gitu ya. Masalah integritas ini adalah hal yang paling krusial bagi seorang pemimpin. Ya. Karena yang jadi jaminan adalah my mouth is my bond. Kata-kata saya adalah jaminan saya. Untuk itu ke depan, bagi kami rakyat Sulawesi Utara tidak usah ragu dengan kami bahwa ke depan jadi prioritas adalah kesejahteraan kita bersama. Jadi prioritas adalah perpuluhan kita semua. Kita memandang Sulawesi Utara sama dengan kita memandang wawasan Nusantara. Dari Merauke sampai Papua itu sama. Jadi untuk memandang Sulawesi Utara itu harus sama dari Nias sampai Tontolo Pinaguluman. Treatmentnya harus sama, uniform, supaya rakyat betul-betul merasakan keadilan. Rakyat betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu hadir bersama-sama dengan kita. Rakyat merasakan itu kesempatan untuk lepas dari kemiskinan, kesempatan untuk makmur itu ada dan diciptakan oleh pemerintah. Saya pikir itu konsep-konsep kesejahteraan yang ideal bagi kami yang akan terus kita laksanakan. Terima kasih. Dalam kepemimpinan kami tentu berbasis dengan kepemimpinan yang jujur, adil, dan beradab. Ya, tentunya apa yang sudah kita ingin lakukan dalam penerapan clean government and good government itu akan kami jalankan. Sebagaimana adanya transparansi dalam kepemimpinan kami dan juga akuntabilitas dalam pemerintahan yang ada, semua itu akan kami laksanakan bersama Pak Sehan. Dan kami sudah membuktikan diri kami sepanjang 10 tahun kami memerintah daerah kami masing-masing, kami tidak ada persoalan hukum. Dan disinilah kami percaya apabila kami dipilih oleh masyarakat Sulawesi Utara, kami dipilih menjadi pemimpin, kami akan menjadi pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang benar-benar menyuarakan suara rakyat dan menjalankan apa yang menjadi program masyarakat. Kami akan melakukan berbagai program yang ada dalam kepemimpinan kami, yang tentunya yang pertama seperti program bagaimana kita akan memberikan bantuan keuangan kepada desa sebesar 200 juta rupiah di 1.507 desa. Lewat kepemimpinan kami ini tentunya kami ingin membangun Sulut Bangkit itu dari pinggiran, dari desa. Dari situlah program-program seperti ini yang akan membawakan kesejahteraan bagi masyarakat. Terutama kita membangun dari desa ini. Dan ada juga program-program yang tentunya ke depan untuk menyentuh masyarakat agar supaya masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Karena secara kualitas pendidikan hasil dari para siswa yang mendapatkan hasil ujian, Sulut yang paling terendah saat ini di posisi 31 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan tentunya kami mempunyai konsep bagaimana pendidikan ini harus dimulai untuk membangun Sulut, anak Sulut cerdas. Sebagaimana konsep yang akan kami buat, bagaimana adanya kartu cerdas yang nantinya akan kami berikan bagi seluruh anak SMA, SMK. Inilah yang kami buat untuk sifatnya pembelajaran secara online. Dan tentunya kepemimpinan ini mewujudkan kepemimpinan yang benar-benar membawa sumber daya manusia yang baik yang akan kami lakukan bersama Pak Sehan. Dan tentunya sesuatu terobosan-terobosan yang seperti inilah yang akan kami buat bagi kepemimpinan kami berdua. Yang sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, kepemimpinan yang strategik, leadership itu kami akan lakukan dalam kepemimpinan kami. Terima kasih. Selesai. Luar biasa, jago-jago, rame ini kalau begini. Jadi, ini soal lihat tadi, coba unito. Dan memang dorang pemaku ambe ini di luar kita pe ekspektasi. Tapi dorang pemaku ambe ini yang seputar ide dan gagasan untuk membangun Sulawesi Utara. Tadi yang mendapat kesempatan bertanya pertama adalah paslon nomor 3 yang bertanya tentang konsep pembangunan wilayah transformasi digital. Dan paslon nomor 1 menjawab bahwa masalah perbatasan wilayah yang perlu diperhatikan. Eyang Sehan juga membawa wilayah atau daerahnya, yaitu Bolmong Raya harus diperhatikan. Dan strategi COVID yang mereka tawarkan adalah Q1SS. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sistemasi, cukup sekian, dan terima kasih. Paslon nomor 2 menjawab, Ibu Foni bilang, pertanian mesti naik, kopra cingke mesti naik. Dan kerinduan Ibu Foni adalah mau backing pelabuhan ekspor di Bitung dan di Amura. Itu deh, sudah ikut. Tapi apa? Supaya cingke dan kopra, soalnya jaga ijon. Apa itu ijon? Apa itu ijon? Nah, ini tuh ijon. Dan supaya kabupaten dan kota perlu ada sosialisasi informasi sebagai sentral untuk mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. Dan yang bertanya kedua adalah paslon nomor 1, Chef Sehan, yang bertanya seputar aspek penanganan stunting atau gizi buruk. Kira-kira strategi apa untuk mengatasi permasalahan stunting? Jawaban paslon nomor 2 sungguh tak terduga. Ibu Foni memang gayanya ya seperti ini, ceplas-ceplos ya, dan lumayan agresif ya. Jadi Ibu Foni bilang, kita yang mengerti apa itu stunting. Yang pasti
kasih makan itu masyarakat, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kasih vitamin supaya jadi sehat. Tapi betul juga, DP poin dapat di sini karena stunting itu kan gizi buruk. Jadi kasih makan itu masyarakat. Tapi sekarang karena lagi pandemi COVID, jadi jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dengan mantan, jangan lupa itu ya. Dan supaya dengan keikhlasan hati, dengan kemurnian hati, puji Tuhan akan mempersiapkan energi untuk generasi penerus Sulawesi Utara. Paslon nomor 3 bilang harus paham dulu apa ini stunting. Karena stunting bukan cuma persoalan gizi buruk. Dan jangan lupa katanya edukasi untuk bapak-bapak, ibu-ibu harus ditingkatkan. Posyandu harus ditingkatkan agar mendapatkan konsumsi 4 sehat dan 5 sempurna. Edukasi masyarakat, bagikan susu dan telur. Wow, mau dong. Dan yakin dan percaya stunting di Sulut akan hilang. Luar biasa, ODSK. Dan yang mendapatkan kesempatan bertanya yang ketiga, yaitu paslon nomor 2 yang bertanya, bagaimana mensejahterakan Sulawesi Utara dan bagaimana cara agar masyarakat sejahtera. Ini memang hal yang prioritas. Jawaban dari paslon nomor 3, integritas pemimpin, rakyat harus merasakan peran dari pemerintah. Jadi integritas itu perlu karena pemimpin harus berani menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan rakyat harus merasakan peran pemerintah. Paslon nomor 1 menjawab bahwa berbasis kepemimpinan yang jujur dan adil. Karena memang betul Indonesia perlu orang jujur dan adil. Dan beradab, transparansi pemerintah, berintegritas, mendengar dan menjalankan keluhan masyarakat. Dan program dari paslon nomor 1 ada memberikan 200 juta di setiap desa. Mudah-mudahan bukan sekedar rencana, tapi bisa terrealisasi jika terpilih untuk memimpin Sulawesi Utara. Itulah tadi segmen yang ketiga yang seru, rame komang ini ya. Dan segmen keempat tentunya tidak kalah rame. Orang akan saksikan dulu segmen keempat. 1 menit untuk mengajukan pertanyaan dan dijawab pertama oleh paslon nomor 1. Terima kasih. Posisi geopolitik dan geografis Provinsi Sulawesi Utara berada di antara 5 gunung api dan berada di Lautan Pasifik. Apa langkah-langkah paslon nomor 1 dan nomor 2 untuk menangani infrastruktur dan mitigasi bencana apabila hal-hal ini terjadi di Provinsi Sulawesi Utara? Melakukan koordinasi terutama dengan wilayah-wilayah yang terdapat gunung api aktif seperti di Pulau Mongodo ada Gunung Ambang, kemudian daerah Minahasa, Sitaro dan Sengir yang akan menjadikan pulau yang paling terluar untuk diberikan perhatian penuh, untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat Miangas. Bahkan kami merencanakan di dalam program ke depan kami akan berupaya kepada pemerintah pusat agar Pulau Miangas ini dijadikan sebagai tempat persinggahan kapal-kapal internasional yang lalu lalang di wilayah SEA, agar perekonomian yang ada di Pulau Miangas tentunya akan menjadi baik. Tidak hanya masalah alam, tidak hanya pada masalah bencana alam, tapi juga bagaimana kita mempertahankan wilayah kita dengan baik, yaitu dengan menjadikan pulau-pulau terluar sebagai wilayah pertahanan kita dengan memperkuat ekonomi dengan kenyamanan. Waktu selesai. Longsor, banjir itu bencana alam. Apa? Jadi gubernur harus perhatikan masyarakat. Kenapa? Jadi pertama harus ada lingkungan, ada orang lihat tuh penetapan undang-undang di lingkungan hidup. Jangan sampai di situ tidak boleh baking. Nah kalau baking itu dia nanti misalnya ada satu tempat tahu-tahu gunung tinggi apa sama ada izin untuk buat rumah di situ. Nah atau pertembangan pohon, gunung-gunung jangan bikin botak. Kemudian jangan sampai itu kelapa apa dipotong apa pohon-pohon. Jadi dengan sendirinya kalau hujan datang banjir. Begitu juga jadi semua saya sebagai bupati apa saja yang mau lakukan, dan kita pernah rasa pancara cuma tanda tangan dan mau. Kalau kita mau tanda tangan harus dengan undang-undang yang ada. Jadi kalau mau baking apa-apa harus dengan undang-undang ada tuh penetapan lingkungan hidup. Lingkungan hidup tuh termasuk dengan itu tadi gunung berapi, ada juga banjir, longsor. Mesti lihat. Kalau kita jadi bupati tadi mau kasih izin, kalau itu tidak memungkinkan jangan. Tapi gempa ini ada dari Tuhan. Kalau gunung berapi komang kita pikir Tuhan yang tahu. Sama mau berhenti itu gunung berapi muka luar. Cuma Tuhan yang punya tahu. Tetapi kalau longsor dan banjir, orang juga bisa cegah. Dengan apa? Orang lihat di lingkungan-lingkungan itu yang tidak boleh dibuat, jangan buat. Saya kira kita hidup di alam yang kaya anugerah Tuhan yang luar biasa. Program dalam mengantisipasi, memitigasi itu
harus menjadi program-program yang urgent. Di antaranya adalah bagaimana kita memantapkan lagi risiko bahaya tsunami, early warning system itu dibangun kembali, dan kemudian pengendalian hunian sekitar gunung berapi, daerah gempa, dan daerah-daerah longsor. Itu harus menjadi perhatian pemerintah. Selesai. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana soal lingkungan? Apa yang menjadi program Bapak Ibu dalam hal penanganan lingkungan terhadap pertambangan yang ada? Ya, apa strategi yang dibuat nantinya untuk pertambangan dan aspek lingkungan serta kesehatan masyarakatnya? Jadi begini, lingkungan hidup. Seperti saya di Minahasa Utara. Kalau itu memang kita mesti lihat lingkungan hidup, baru bisa kasih izin. Karena kalau pertambangan itu bagus. Saya juga seperti pertambangan yang ada di Kalimantan Timur. Itu ada izinnya, tetapi harus diurus dengan benar. Ada amdalnya, ada izin, dapat periksa dulu bagaimana ini orang mau ambil ini mas ini, bagaimana caranya. Jangan pakai, misalnya pakai apa itu namanya, yang bisa meracunin air atau apa itu yang lingkungan hidup harus orang lihat. Pertama kita tegaskan di sini bahwa harus ikut undang-undang. Kalau undang-undang bilang begini ikut. Kita mau ikut kalau nyanda ada undang-undang ini harus ikut ini. Misalnya saya membuat sampah di kilo-kilo, kalau DPR penetapan itu tidak di situ jangan ikut, biar kemang dorong mana pak kita tadi mau. Karena mesti tata ruang harus ikut dengan UUTR. Harus kalau nyanda tanda tangan tak salah masuk UI, kita mau masuk UI. Jadi kalau kita pertama jadi gubernur, kita mesti lihat pertama lingkungan hidup itu sangat-sangat penting. Jadi begitu. Bapak bagaimana Bapak Wakil? Baik, saya kira risiko lingkungan tentunya tidak juga akan menghalangi proses pembangunan. Hukum lingkungan, regulasi lingkungan itu harus menjadi yang terdepan di dalam setiap proses pembangunan, khususnya di dalam kita mensyukuri dan memberdayakan apa yang menjadi anugerah dan berkat Tuhan, lalu kemudian kita tidak merawat, tidak menjaga, dan tidak memeliharanya, maka itu adalah suatu kesalahan yang besar, suatu dosa yang kita lakukan bagi Tuhan. Penguatan lingkungan harus tetap mendasari dalam setiap proses-proses pembangunan yang ada. Jadi tugas dan kewajiban kita semua untuk menciptakan suatu pertambangan yang ramah lingkungan dan juga ikut membantu hayat hidup orang banyak. Yang kedua, mitigasi bencananya juga kita kawal, kita perhatikan dengan baik. Selama ini kita tahu persis di wilayah-wilayah menjadi pertambangan rakyat yang masih seperti ini banyak terjadi kecelakaan. Karena apa? Karena penetrasi kita masih ragu masuk di situ karena itu tidak jelas. Dikala ini sudah jelas, wilayah pertambangan rakyat, pengelolaan tambang akan kita kawal sama dengan lokasi-lokasi pertambangan yang punya izin dan resmi. Niscaya dengan pola ini, saya percaya bahwa konsep pertambangan itu untuk kesejahteraan rakyat yang menjaga keselamatan lingkungan dan mendapatkan pendapatan daerah akan tercipta. Terima kasih. Pertanyaan 1 menit dari paslon nomor urut 2 akan dimulai waktunya ketika Anda mulai berbicara. Baik, menyangkut pengembangan wilayah, khususnya tentang pengembangan Bitung sebagai hub port. Diketahui bahwa izin prinsip itu sudah ada. Jadi kendala, apa yang menjadi kendala sehingga hub port dan kawasan ekonomi khusus itu sampai saat ini belum berkembang dengan baik. Penetapan Bitung sebagai hub port itu sudah menjadi komitmen Bapak Presiden Jokowi. Jadi kendala tidak ada. Percaya pilih Oli Stefan, tahun depan jalan. Terima kasih. Mau ditambahkan masih ada 2 menit 40 detik, cukup? Oke. Saya kira ini kan berkaitan dengan kebutuhan dan ini merupakan program yang telah direncanakan sejak lama. Yang tentunya bagi kami juga tidak lepas dari memperhatikan permasalahan-permasalahan tentunya perlu kita perhatikan dengan baik. Saya sangat setuju pengembangan wilayah dan Bola Mongondo juga, tentunya Bola Mongondo Raya menjadi wilayah yang menjadi salah satu wilayah strategi dalam pengembangan ekonomi ke depan dengan rencana tentunya pembangunan tidak hanya untuk Port Bitung dan Airport Samratulangi, tapi juga Bola Mongondo Raya menurut kami akan menjadi sasaran utama pengembangan industri perekonomian untuk masa depan. Demikian juga wilayah Minahasa Raya lainnya dengan rencana atau master plan yang sejak 30 tahun lalu berkaitan dengan jalan tol lingkar yang memang sekarang ini sedang diperjuangkan, dan sebagaimana tadi paslon nomor 1 katakan bahwa ini sudah menjadi komitmen dari Presiden
Apabila juga kami terpilih, tentunya ini akan menjadi prioritas bagi kami, merupakan satu proyek prestisius yang harus tetap kita dorong untuk terlaksana di Sulawesi Utara. Itu mungkin dari saya, karena saya tahu Pulau Mengundur Timur yang sudah sangat siap RT RW-nya, tapi harus menunggu juga RT RW provinsi yang sampai sekarang. Terima kasih. Ya, berikut ini sudah segmen terakhir, yaitu kata penutup atau kata pamungkas dalam debat. Dan mari kita saksikan. Kami sadari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tidaklah mudah. Tetapi dengan dukungan masyarakat Sulawesi Utara dan melalui strategi sukses kami, CEP K1SS, kami yakin permasalahan-permasalahan dapat diatasi. CEP K1SS adalah 1. Cepat koordinasi, berikutnya cepat integrasi, selanjutnya cepat sinkronisasi, dan akhirnya cepat sistemisasi. Ini tentunya yang menjadi harapan kami. Biarpun orang berbeda-beda, tapi tetap satu. Dan jangan lupa pada tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih Pasangan CEP Sehan, coblos nomor 1. Christian Maruntu, Sehan Lanjar, dan Ibu Foni Aneke Penambunan. Dalam pengertian bahwa saya boleh berada di sini, itu kalau secara pribadi sebagai manusia biasa saya tidak akan mampu, dan saya percaya saya boleh ada di sini itu karena ada satu tangan yang menuntun dan menyertai, sehingga saya boleh berada bersama-sama dengan saudara-saudara putra-putri terbaik Sulawesi Utara. Oleh karena itu dalam satu keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin membawa saya hanya pada batas ini, Dia akan membawa saya sampai dengan selesai bersama dengan Ibu Foni Aneke Penambunan. Di balik kelemahan dan kekurangan kami, izinkan kami memimpin saudara-saudara menerobos pandemi COVID-19 dalam Sulawesi Utara ke depan. Seorang bijak berkata bahwa if you want to change the world, start off by making up your bed. Dalam artian, kalau Anda ingin merubah dunia, mulailah dulu dengan membenahi tempat tidur Anda. Seperti nasihat bijak dalam Lukas 16 ayat 10, orang yang setia pada hal-hal yang kecil akan setia pada hal-hal yang besar. Orang yang jujur pada hal-hal kecil akan jujur pada hal-hal yang besar. Pemimpin di Sulawesi Utara harus pemimpin yang penuh dengan keteladanan. Untuk itu, kalau kita semua di Sulawesi Utara ini mau tetap ada perubahan, pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, mari sama-sama pada tanggal 9 Desember coblos nomor 3 Oli Stephen. Moto tabian, moto tabian, moto tanobat. Sumahe kaki-kaki, saat siote, seng pati-pati, maka titi terima, maka nadu bagina, boleh malam seka hidup, maka Tuhan, maka lawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, merdeka. Itulah tadi debat Pilgub Sulawesi Utara putaran yang pertama. Dan memang kalau kita lihat karakter kepemimpinan berbeda-beda ya. Seperti Ibu Teti mempunyai gaya pemimpin yang lemah lembut, seperti wajahnya yang lembut, mulus. Belum pernah pegang sih, tapi kayaknya lembut ya. Eyang Sehan mempunyai karakter kepemimpinan yang keras, pro rakyat, tapi ia juga humoris loh. Ibu Foni mempunyai karakter pemimpin yang agresif, tapi sangat-sangat dermawan. Pendeta Henry mempunyai karakter pemimpin yang kalau saya lihat kalem ya, kalem. Dan Pak Oli mempunyai karakter kepemimpinan yang bijaksana. Pak Stephen mempunyai karakter pemimpin yang apa adanya, tapi bersahaja. Itulah tadi debat Pilgub Sulawesi Utara. Biarlah ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi referensi masyarakat sekalian agar bisa lebih mantap untuk memilih pada tanggal 9 Desember nanti. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya pemilihan atau pilkada di 9 Desember ini, karena ini sangat-sangat, ingat, sangat menentukan masa depan dan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Ketiga paslon semuanya baik, semuanya luar biasa. Silakan pilih sesuai hati nurani. Kira-kira siapa yang Anda inginkan untuk memimpin atau menjadi pemimpin Sulawesi Utara 5 tahun ke depan. Jangan lupa tanggal 9 Desember memilih. Sebelum Natal, Bapak pilih dulu supaya Sulawesi Utara ke depan makin berkembang. ATM, calon wakil rakyat.